Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Nabi Yunus yang bersujud di dasar lautan. Beliau adalah Nabi yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunun. Beliau adalah seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya. Beliau menasehati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan dari kiamat, menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah SWT. Nabi Yunus senantiasa menasehati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Lalu datanglah suatu hari kepada Nabi Yunus di mana beliau merasakan keputusasaan dari kaumnya. Hatinya penuh dengan perasaan marah pada mereka, namun mereka tidak beriman. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah dan menetapkan untuk meninggalkan mereka. Allah SWT menceritakan hal itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat lain. Allah SWT belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Nabi Yunus mengira bahwa Allah SWT tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu, Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintahkan hanya untuk berdakwah di jalan Allah SWT. Namun, keberhasilan atau tidak keberhasilan dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah SWT dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap Allah SWT semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu, matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu bertemburan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan kesedihan. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, "Seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat." Kemudian Nabi Yunus mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah SWT menuju ketentuan Allah SWT yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau berbekalan. Dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemani beliau, benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Si nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin untuk berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut, dan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya,
Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya. "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai Tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Yunus berkata, "Aku akan pergi bersama kalian. Dan berapa ongkos perjalanannya?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikannya seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda itu merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus melakukan sesuatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahannya kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari uang biasa yang dibayar musafir. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan keping-kepingan emas yang ada di tangannya, dan ia menggigit sebagian dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya tampak terombang-ambing. Terkadang ia naik dan terkadang turun, laksana ayunan. Nabi Yunus berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu. Itu kamarmu," sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Ada gambar ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu yang menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Nabi Yunus tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tetapi pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh. Nabi Yunus pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang bergantung dalam jiwaku." Demikian tiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu itu dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat, laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti perahu itu sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup. Kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar badan perahu dikurangi, dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak, tetapi tidak mampu. Kemudian kepala perahu berteriak dan berkata, "Sungguh, angin kencang bertiup tidak seperti biasanya."
bersama kita seseorang lelaki yang salah sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan buangnya ke lautan. Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Episode penderitaan Nabi Yunus akan dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia tetapi harus tunduk pada hukum Allah berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari Tuhan. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini itu. Nabi Yunus pun terpaksa mengikuti undian itu. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya. Dan dilakukanlah undian. Yang keluar justru namanya. Lalu diadakan undian yang kedua. Dan kali ini pun yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya diadakan undian yang ketiga. Lagi-lagi yang keluar namanya Nabi Yunus. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Saat itu para awak penumpang memerhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus mengira bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun, ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izinnya. Lalu Allah SWT memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang yang bersembunyi di balik kegelapan, warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil air menutupi segala sesuatu. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lombatlah wahai musafir yang misterius." Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Nabi Yunus pun terjun dan berada di permukaan lautan laksana sampang yang mengambang. Ikan paus berada di depannya. Ikan itu mulai tersenyum karena Allah SWT telah mengirim padanya makanan malam. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus di tengah-tengah ombak. Kemudian ikan itu kembali ke dasar lautan. Ikan itu kembali dalam keadaan puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Yunus mulai menangis dan bertasbih kepada Allah. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan. Hatinya mulai bergerak untuk bertasbih kepada Allah dan lisannya pun mulai mengikutinya. Beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Quran Surat Hud ayat 87. Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah SWT. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah SWT. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya.
Bahkan bebatuan dari pasir semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu yang tidak kita mengetahui batasnya. Selama itu juga beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu pun menaati perintah ilahi. Tubuh Nabi Yunus merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit, lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit, namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yaktin, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami melemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan ingatlah kita Zunun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang alim. Maka kami telah memperkenankannya doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kita sekarang ingin membahas masalah yang menurut ulama disebut sebagai dosa Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus melakukan suatu dosa dalam pengertian yang hakiki, dan apakah para nabi memang berdosa? Jawabannya adalah, para nabi adalah orang-orang yang maksum, tetapi kemaksuman itu berarti tidak bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu pantas mendapatkan celaan atau hukuman. Jadi, masalahnya agak relatif. Menurut orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan orang-orang yang baik dianggap keburukan bagi al-muqarrabin atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar. Sekarang, marilah kita amati kasus Nabi Yunus. Beliau meninggalkan desanya yang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang menentang. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa atau oleh orang yang soleh selain Nabi Yunus, maka hal ini merupakan suatu kebaikan dan karenanya ia diberi pahala. Sebab
Ia berusaha menyampaikan dakwah di jalan Allah SWT dan ia tidak peduli dengan hasil dakwahnya. Tugas beliau hanya sekedar menyampaikan agama. Keluarnya beliau dari desa itu dalam kacamata para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dari Allah SWT dan hukuman padanya. Allah SWT memberikan suatu pelajaran kepada Nabi Yunus dalam hal dakwah di jalannya. Allah SWT mengutusnya hanya untuk berdakwah. Inilah batasan dakwanya dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikuti, dan karena itu beliau tidak harus menjadi sedih dan marah. Nabi Lut tetap tinggal di kaumnya meskipun selama bertahun-tahun berdakwah beliau tidak mendapatkan seorang pun untuk beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut tidak meninggalkan mereka. Ia tidak lari dari keluarganya dan dari desanya. Beliau tetap berdakwah di jalan Allah SWT sehingga datang perintah penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Demikianlah desa Nabi Yunus beriman. Seandainya ia tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahui dan hatinya menjadi tenang serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa dan tentu sikap tergesa-gesa itu berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas ketidakimanan mereka. Maka Allah SWT menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka. Sekian dari saya, semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.